قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sepertinya Bahar Smith ini sudah mulai ketakutan. Ya, karena video dari Bahar Smith yang menyebutkan Prabowo presiden pengkhianat, kemudian mengatakan muak melihat kondisi negara ini, muak melihat kondisi bangsa ini, itu viral. Dan memang video tersebut harus diviralkan kaum muslimin, harus sampai kepada Pak Presiden Prabowo. Karena orang-orang seperti ini berbahaya kaum muslimin. Ini adalah bibit-bibit Khawarij. Bibit-bibit yang nantinya akan mengajak rakyat Indonesia ini bugot, memberontak kepada pemerintah yang sah. Sementara itu adalah haram hukumnya kaum muslimin. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Meskipun pemimpin itu adalah pemimpin yang zolim, yang sampai memukul kita, yang sampai merampas harta kita, kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Kecuali pemimpin tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang seperti Bahar Smith dibiarkan, ya, ini akan menumbuhkan bibit-bibit Khawarij di tengah-tengah kaum muslimin. Karena mulutnya kaum muslimin begitu ringan mencela pemerintah. Bahkan presiden yang baru terpilih pun disebutnya pengkhianat. Anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, sudah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya tidak peduli. Tuh kaum muslimin ya, mulut Bahar Smith dengan ringannya mencela pemerintah. Dengan ringannya mencaci Pak Presiden. Presiden disebut pengkhianat. Ya. Padahal dia memiliki janji apa sama Presiden? Kontribusi dia terhadap negara juga apa? Nggak ada kaum muslimin. Tapi begitu mudahnya mengatakan muak melihat kondisi negeri ini. Apalagi ditambah menyebutkan Presiden pengkhianat. Kita sebagai rakyat Indonesia kaum muslimin, ya, rasanya sakit hati mendengar ucapan dari si Bahar itu kaum muslimin, ya. Sementara di sisi lain mereka memuji-muji Tarim, ya. Bahkan anjing yang ada di Tarim pun disuruh memuliakan. Tapi presiden disebutnya pengkhianat. Dengan lantangnya dia mengatakan, ya, Prabowo pengkhianat. Kalau Haikal Hasan nggak ada urusan kaum muslimin, ya. Dia bukan penguasa, ya, dia hanya pembantunya. Ya, tapi presiden kaum muslimin, presiden, ya. Dan setelah videonya viral kaum muslimin, ya, Bahar Smith ini ketakutan kaum muslimin, ya. Dia ceramah mengatakan apa? Presiden Prabowo sudah terpilih. MK sudah ketok palu menentukan Prabowo sebagai presiden. Maka setelah ini tidak ada lagi caci maki. Memangnya sebelum pemilu boleh caci maki, di luar pemilu boleh caci maki. Ya. Sehingga kalau dilihat dari mimbar-mimbarnya si Bahar Smith ini banyak sekali caci maki. Ada ulama-ulama yang disebut ulama kera-kera bersorban,
Ya, ada yang disebut Pak Lurah, itu Pak Lurah biadab. Ya, ini presiden pengkhianat. Ini apa maksudnya kaum muslimin? Giliran viral, ketakutan, mengatakan tidak ada caci maki setelah ini. Ya, caci maki itu bukan budaya Islam dan bukan budaya Indonesia. Presiden Prabowo sudah mengatakan, ya, budaya kita itu kalau kritik beradab, kritik dengan sopan, beradab, tidak dengan caci maki. Dan semua presiden pasti seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan memang negara kita ini boleh mengkritik secara terang-terangan, akan tetapi kritik yang sopan, yang beradab, bukan dengan caci maki. Ya. Ini giliran setelah caci maki, videonya viral, ketakutan dia, mengatakan gak ada lagi caci maki setelah ini. Ya Allah, Bahar. Ya, tapi memang perlu dikasih pelajaran kaum muslimin, ya. Perlu dikasih pelajaran Bahar Smith ini. Meskipun dia sudah ketakutan, tetap harus diberikan pelajaran, ya. Coba kita simak dulu video dari Bahar Smith, ya, yang sekarang mengatakan tidak ada lagi caci maki. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? Betul. Betul. Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul. Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Aduh. Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Ente yang mencaci maki. 01 maupun dukung 02 maupun dukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies ke, Prabowo ke, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Ya, terserah saya pihak lah. rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul. Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Silahkan semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya, siap lawan kezaliman. Kurang keras, siap lawan kezaliman. Siap lawan kemungkaran. Siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan koruptor. Teman-teman, inilah anehnya dari orang ini, teman-teman, yang berteriak-teriak siap melawan koruptor, ya, siap melawan para pengkhianat, seolah-olah tidak ada aparat yang mengurus hal tersebut, teman-teman, di negeri ini. Itulah tugasnya para aparat kepolisian, tugasnya KPK yang menangani korupsi. Itulah tugasnya para menteri, ya, untuk menghandle masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri ini. Lah, Anda sebagai penceramah seharusnya fokus saja, ya, dalam dunia ceramah, dalam urusan agama. Kalau Anda memiliki ilmu agama, lah ini kok kebanyakan ceramah-ceramah Anda masalah politik. Ya, bukan berarti seorang ustadz, ulama, kiai, ya, tidak boleh sekali waktu lah misalkan, ya, menyentil misalkan kebijakan pemerintah, ya, diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi tentu saja dengan cara tidak mencaci maki, lebih-lebih di halayak ramai. Ini menurunkan wibawa seorang pemimpin, teman-teman, ya. Lah, kalau rakyatnya sendiri sudah tidak menghormati pemimpinnya,
maka jangan kalian harap negara-negara lain bisa menghormati pemimpin kita sendiri. Bakal diinjak-injak teman-teman. Wong rakyatnya sendiri ya menghina pemimpinnya. Dan ini tentu saja bertentangan teman-teman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tuh kaum muslimin ya, pemilu sudah selesai, MK sudah ketok palu katanya. Presiden Prabowo Subianto sudah sah menjadi presiden. Maka ke depan tidak ada lagi caci maki katanya. Memangnya kalau sebelum terpilih boleh caci maki? Coba dipikir dong Bahar. Ya. Caci maki itu tetap nggak boleh. Apakah itu dalam rangka pemilu ataupun sudah terpilih presidennya. Karena memang caci maki itu bukanlah budaya Islam. Dan kalau kita melihat video dari Bahar Smith, berapa banyak yang caci maki kaum muslimin. Ustadz dicaci maki. Yang tidak sejalan dengan dia dicaci maki. Disebut ulama anjing, disebut kera-kera bersorban. Coba, itu kan caci maki namanya kaum muslimin. Bukan cuma pejabat saja yang dicaci maki sama si Bahar. Orang yang tidak sejalan dengan Bahar dicaci maki. Disebut ulama anjing. Ya, kera-kera bersorban. Ketika pengajiannya tidak diberikan izin oleh Pak Lurah, dikatakan lurahnya lurah-lurah biadab. Coba. Seharusnya belajarlah, belajar adab Bahar. Ya, belajar adab. Nggak ada adab Islam caci maki itu nggak ada. Dan kemudian kalau kita menyimak betul ceramahnya dari Bahar Smith tadi kaum muslimin, seolah-olah dia ini yang paling oposisi, yang paling pro terhadap rakyat, yang paling anti terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dia nggak sadar berapa banyak para asatidz, para ulama di Indonesia ini, yang mereka oposisi sampai mati, tapi nggak koar-koar. Mereka nggak peduli siapa presidennya, siapa presiden terpilih mereka nggak peduli. Yang penting ketika sudah menjadi presiden, dia pemimpin kita taat kepada pemimpin kita. Sudah selesai. Kecuali ada perintah-perintah dari pimpinan, dari penguasa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru tidak ditaati. Tapi kalau sebatas ijtihadiyah pemerintah demi kemaslahatan rakyat Indonesia, ya ditaati. Kalau masalah bahas berantas korupsi, itu bukan wilayahmu Bahar. Kalau masalah memberantas korupsi, memberantas kejahatan-kejahatan, itu sudah ada bagian-bagian tersendiri dalam pemerintahan. Ya. Ada KPK, ada TNI, ada Polri, ada pengadilan. Mereka yang mengurus negara ini. Kalau ternyata ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah, kemudian penanganan kasus korupsi yang tidak benar, penanganan kasus mafia yang tidak benar, ya, cukup berikan nasihat kepada pemerintah. Kalaupun mau mengkritik, dikritik dengan cara yang baik. Kalau memang mampu berbicara empat mata dengan pemerintah, temui. Kalau tidak mampu, ya sudah, bertakwa semampunya. Bukan malah mengajak jamaahnya turun ke jalan, demonstrasi, bikin macet, nggak jelas, ya malah bikin rusuh. Itu bukan ajaran Islam. Ya, apalagi si Bahar ini ya dikenal sebagai penceramah. Ya sudahlah, konsentrasi dengan ceramahnya. Benahi akidah jamaahnya. Kan Om Bahar sendiri sudah mengatakan bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya banyak yang zolim, maka pemerintahnya juga banyak yang zolim. Maka seharusnya Bahar itu lebih mengkonsentrasikan mendakwahi jamaahnya supaya tidak menjadi orang yang zolim. Benahi dulu akidah jamaahnya. Ya, karena akidah itu pondasi. Mustahil pemahaman seseorang, pemahaman agama seseorang itu bisa baik kalau akidahnya rusak. Contoh si Bahar sendiri. Si Bahar ini akidahnya perlu diperbaiki. Karena si Bahar ini pernah di dalam ceramahnya mengatakan ada malaikat itu yang dibentak oleh wali. Malaikat loh, dibentak oleh wali. Padahal itu malaikat sedang menjalankan tugasnya. Kita sudah mendengar mungkin kaum muslimin ya kisah yang dibawakan sama si Bahar Smith. Ya, ada orang yang fasik ya dikubur di sebelah kuburan wali. Orang fasik ini dihukum oleh malaikat. Tapi kemudian malaikat ini dibentak oleh wali ini. Karena teriakan orang yang fasik yang dihukum oleh malaikat ini katanya mengganggu zikirnya wali yang kuburannya ada di sebelahnya. Coba, ini kan akidah yang rusak kaum muslimin. Bagaimana bisa membenahi kondisi bangsa, kondisi negara, kondisi rakyat ini kalau akidahnya saja rusak?
Makanya akidahnya Bahar sendiri itu harus diperbaiki dulu, ya, kemudian baru konsentrasi membenahi kondisi jamaahnya. Karena mungkin jamaahnya itulah yang nantinya akan memegang estafet kepemimpinan di negeri ini. Bukan tidak mungkin kaum muslimin. Ya, mereka dibekali dengan akidah yang lurus. Kalau akidahnya lurus, insya Allah nanti pemahamannya lurus. Kalaupun nanti menjadi pemimpin yang baik. Karena apa? Akidahnya sudah kuat. Dan orang kalau akidahnya kuat kaum muslimin, mereka tidak akan berani menyelisihi syariat Islam. Karena dia tahu siapa yang nantinya akan dia hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu ya, segala sesuatu yang dia perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia berbuat zolim kepada rakyat, maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dia mengkorupsi uang negara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu itu bakal dipertanggungjawabkan. Itu kalau akidahnya yang benar. Tapi kalau akidahnya saja belangsak seperti Bahar Smith, ya jangan berharap bisa membenahi kondisi negeri ini. Itu mustahil kaum muslimin. Karena sekali lagi ya, akidah itu adalah pokok kaum muslimin. Akidah itu adalah pokok dari segala urusan. Kalau akidahnya lurus, maka insya Allah segala urusan ikut lurus. Tapi kalau akidahnya belangsak, akidahnya sesat, maka urusan yang lain dijamin ikut sesat kaum muslimin. Jadi sekali lagi, Bahar Smith lebih baik ya benahi akidah, konsentrasi untuk mendakwahi jamaahnya. Urusan negara biar diurus oleh para pejabat itu kaum muslimin. Kalau memang ada risih dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap syariat Islam, maka kalau mau kritik ya silahkan kritik, tapi kritik dengan cara yang baik. Kalau memang mampu melakukan kritikan, ya, memberikan nasihat secara empat mata, itu lebih baik. Kalau tidak mampu, maka fattakullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Kita berusaha untuk menasehati mereka dengan cara yang baik semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani sesuatu di luar kemampuan kita. Dan seandainya benar pemerintah berbuat zolim kepada rakyatnya, kita pun tidak akan dibebani dosa atas kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dan terakhir kaum muslimin, kita semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk punya andil terhadap pemerintahan yang ada di negeri kita ini kaum muslimin. Kita semua bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pemerintah yang ada di negeri kita ini menjadi pemerintah yang arif, yang bijaksana, yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Karena Islam ini sejatinya adalah rahmat untuk seluruh alam kaum muslimin. Bukan hanya untuk kaum muslimin, akan tetapi untuk seluruh alam. Oleh karenanya kaum muslimin, sekali lagi ya kami sampaikan bahwasanya kita semuanya ini bisa memiliki andil untuk negara ini kaum muslimin. Terutama untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita ini kaum muslimin. Ya. Seorang ulama besar, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan gunakan untuk mendoakan penguasa. Karena seandainya penguasa ini menjadi baik, maka penguasa ini akan menjadikan kebaikan untuk seluruh rakyatnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.